Jakarta, kota metropolitan, tempat ratusan pencakar langit berdiri, tempat jutaan kendaraan berlalu lalang, pusat daya cipta manusia Indonesia. Selain diselubungi keindahannya yang mempesona, Jakarta juga dibelit 1001 permasalahan. Polusi udara, banjir, abrasi pantai merupakan realitas yang harus dihadapi warga Jakarta. Jakarta, kota dengan penduduk 10 juta jiwa ini terletak di pantai utara Jawa. Sebagai kota pesisir, garis pantai Jakarta membentang sepanjang 35 km. Disinilah terhampar hutan mangrove seluas 327,70 hektar. Kalau hutan mangrove itu memang benar buat biar menahan erosi lah, biar nggak terlalu banjir ya. Cuman kalau dari sekarang kan tahu sendiri Kapuk kan yang tadinya rembesan air sekarang udah jadi rumah semua. Tetap aja masih kurang lah, masih tetap banjir. Kecuali kalau mulai sekarang daerah Kapuk itu yang daerah rembesan air udah mulai nggak dibangun lagi, mungkin ya bisa lah sebelum terlambat. Memang udah terlambat, tapi daripada enggak kan dikit-dikit buat penampungan air gitu maksud saya. Pembangunan pesat, cuman ya itu banjirnya nggak nambah. Yang biasanya hujan dikit-dikit nggak masuk, sekarang masuk gitu. Banyak orang mengira bahwa mangrove sama dengan bakau. Ternyata hal tersebut kurang tepat. Mangrove adalah hutan yang terdapat di pantai dan muara sungai yang mengalami pasang surut air laut. Sedangkan bakau merupakan salah satu tumbuhan yang ada dalam hutan mangrove. Tumbuhan mangrove mampu hidup di daerah yang dialiri air tawar maupun air laut. Mangrove bahkan dapat tumbuh di tanah bergambut atau berbatu. Karena tumbuh di berbagai kondisi tanah, pohon mangrove mengembangkan bentuk akar yang berbeda-beda. Pohon mangrove yang hidup di lumpur yang minim oksigen mengembangkan akar nafas yang disebut pneumatofor. Jenis akar lainnya yang juga berfungsi untuk mengambil oksigen adalah akar lutut yang bisa menjalar sangat panjang. Akar jenis ini dapat menunjang pohon mangrove tetap kokoh berdiri di lahan berlumpur. Mangrove yang tumbuh di zona terluar mengembangkan akar tunjang atau steel root. Bentuk akar yang menyerupai cakar ayam ini berfungsi untuk menghadapi terjangan ombak dan angin laut yang ganas. Sedangkan mangrove yang tumbuh lebih dekat dengan daratan memiliki akar papan yang berbentuk pipih dan keras. Akar ini berfungsi untuk menunjang pohon mangrove agar dapat tumbuh lebih tinggi dibanding pohon mangrove lainnya. Karena hidup di daerah dengan salinitas atau kadar garam yang tinggi, pohon mangrove mengembangkan kemampuan yang istimewa. Beberapa jenis pohon mangrove mampu mensekresi garam dari tubuhnya. Keunikan lainnya, beberapa jenis mangrove buahnya dapat berkecambah selagi masih menggantung di pohon atau disebut dengan vivipar. Tujuannya agar buah yang jatuh ke tanah dapat langsung tertancap dan tumbuh di tempat ia jatuh. Hal ini dapat membantu perluasan hutan mangrove secara alami. Indonesia memiliki 25% mangrove dunia. Dengan luas area 4,5 juta hektar, Indonesia menjadi negara yang memiliki hutan mangrove terluas di dunia. Di Indonesia terdapat 202 jenis tumbuhan mangrove yang terdiri dari 89 jenis pohon, 5 jenis palma, 19 jenis pemanjat, 44 jenis herba tanah, 44 jenis epifit, dan 1 jenis paku. Inilah bukti bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman mangrove yang tinggi. Jakarta sendiri memiliki hutan mangrove seluas 327,70 hektar.
Berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Ibu Kota Jakarta nomor 924 tahun 1989, area ini terdiri dari beberapa kawasan. Hutan Lindung Angke Kapuk dengan luas kawasan 44,76 hektar, Taman Wisata Alam Angke Kapuk dengan luas kawasan 99,82 hektar, Suaka Marga Satwa Muara Angke dengan luas kawasan 25,02 hektar, Kebun Pembibitan atau Arboretum Mangrove dengan luas kawasan 10,51 hektar, Transmisi PLN dengan luas kawasan 23,70 hektar, Cengkareng Drain dengan luas kawasan 28,39 hektar, Jalur Hijau Mangrove Tol Sediatmo dengan luas kawasan 95,50 hektar. Suaka Marga Satwa Muara Angke. Kawasan ini oleh pemerintah Hindia Belanda ditetapkan sebagai cagar alam pada tanggal 17 Juni 1939. Awal berdiri, kawasan ini hanya memiliki luas 15,04 hektar. Tahun 1960, pemerintah Indonesia memperluas kawasan ini sehingga menjadi 1.344,62 hektar. Pada tahun 1998, pemerintah Indonesia mengubah status kawasan ini menjadi Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa Muara Angke merupakan tempat tinggal aneka jenis burung dan berbagai satwa lain yang telah sulit ditemukan di wilayah Jakarta lainnya. Tercatat ada 91 jenis burung, yakni 28 jenis burung air dan 63 jenis burung hutan yang hidup di wilayah ini. Sekitar 17 jenis diantaranya adalah jenis burung yang dilindungi. Di samping jenis-jenis burung, di Suaka Marga Satwa Muara Angke juga masih dijumpai monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis. Makanan utamanya adalah dedaunan muda dan buah-buahan hutan bakau seperti buah pidada atau Soneratia caseolaris. Monyet ekor panjang memiliki peranan yang penting di dalam Suaka Marga Satwa Muara Angke karena membantu penyebaran biji-bijian tumbuhan hutan. Biji-biji yang tak dapat dicerna itu akan dikeluarkan kembali bersama dengan fesesnya. Suaka Marga Satwa Muara Angke juga menjadi tempat hidup berbagai spesies reptilia. Hutan Lindung Angke Kapuk berdiri atas SK Menteri Kehutanan nomor 667-KPTS-2-1995. Kawasan ini sebelumnya adalah areal tambak dengan tingkat kerusakan yang sangat tinggi. Hingga saat ini, rehabilitasi di kawasan Hutan Lindung Angke Kapuk sudah mencapai 80% dari luas 44,76 hektar. Kini, hutan lindung ini memiliki beberapa jenis pohon mangrove. Jadi di sini yang pertama yang ada itu Avicennia, yaitu kalau kita bilang di sini api-api, Soneratia alba, kalau di sini kita bilang pidada itu. Ada juga nipa. Di sini ada 8 jenis. Kebetulan yang 3 jenis itu penambahan mangrove dari Bali, kayak Chelatrapus granatum, terus ada Bruguera, terus ada Ceruk Tagal, itu dari granatum, dari Bali semua. Hutan lindung ini menjadi rumah dari beberapa jenis burung. Kawasan ekowisata Tol Sediatmo memiliki hutan mangrove dengan luas mencapai 95,5 hektar. Wilayah ini merupakan kawasan rehabilitasi mangrove yang dikelola langsung oleh Dinas Kelautan dan Pertanian Pemerintah DKI Jakarta. Ekosistem mangrove di sekitar jalan tol Sediatmo lebih berfungsi sebagai tempat hidup berbagai satwa dan biota air, sebagai penghasil oksigen dan penyerap polusi, serta sebagai penstabil muka air. Ekowisata Tol Sediatmo Angke Kapuk di samping sebagai kawasan konservasi juga merupakan salah satu objek potensial untuk tujuan ekowisata.
berbagai kegiatan dilakukan masyarakat di sini. Dari foto prewedding sampai menanam pohon bakau. Kegiatan pariwisata ini berperan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan sumber devisa negara. Menempati area 10,57 hektar, kebun pembibitan arboretum masih terlihat belum rimbun oleh mangrove. Tahun 2010, kawasan ini diresmikan oleh Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Seru. Bagusan di sini. Enakan di sini lah. Karena ada monyetnya. Fungsi dari bakau, sepengetahuan saya kan itu cara alami buat mempertahankan garis pantai. Menahan abrasi ya, jadi kalau gelombang air laut itu juga dia menahan supaya nggak tergerus. Penyeimbang ekosistem ya. Hutan mangrove berfungsi sebagai green belt atau kawasan sabuk hijau bagi kota Jakarta. Disebut green belt karena hutan mangrove dapat mengurangi dampak bencana alam, bencana tsunami contohnya. Dari hasil studi BPPT, tanaman mangrove jenis Rhizopora sp mampu meredam gelombang tsunami hingga 50%. Bentuk akarnya yang unik membuat mangrove ini mampu mengurangi energi gelombang dan angin. Tumbuhan ini juga mampu menangkap sedimen, mengikat dan menstabilkannya. Kerusakan hutan mangrove akan menyebabkan abrasi sebesar 35 meter dalam setahun. Tanpa mangrove, pulau-pulau kecil di Indonesia akan hilang tertelan ombak. Selain itu, hutan mangrove berfungsi mencegah intrusi air laut ke daratan. Di wilayah DKI Jakarta, intrusi air laut sudah mencapai kawasan Istana dan Monas. Menurut survei Bank Dunia pada tahun 2004, Jakarta merupakan kota dengan tingkat polusi udara tertinggi ketiga di dunia. Hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan merehabilitasi dan memperluas hutan mangrove yang ada di Jakarta. Hutan mangrove terbukti ampuh untuk menyerap polusi udara 4 hingga 5 kali lipat lebih banyak dari hutan tropis. Hal ini terjadi karena kawasan mangrove mampu menyerap karbon 10% dari semua emisi yang ada. Mangrove Muara Angke juga menjadi sandaran hidup bagi 21.012 nelayan di Teluk Jakarta. Setiap tahunnya, nelayan di Teluk Jakarta menangkap 63 juta ton hasil laut dari Teluk Jakarta. Namun, berkurangnya hutan mangrove telah menyebabkan penurunan hasil tangkapan nelayan. Hal ini terjadi sejak tahun 1983 ketika 831,63 hektar hutan mangrove Jakarta beralih fungsi menjadi perumahan Pantai Indah Kapuk. Sejak itu, perlahan namun pasti telah terjadi penurunan kesejahteraan hidup para nelayan. Berdirinya perumahan ini juga ditengarai memperparah kondisi banjir yang terjadi di utara Jakarta. Sebanyak 30% dari total luas mangrove yang ada di Jakarta mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut terjadi karena dibangunnya permukiman dan tambak liar oleh masyarakat. Hal ini juga diperparah oleh abrasi laut yang terus menggerus pantai Jakarta. Hutan mangrove sebagai kawasan sabuk hijau menjadi kehilangan fungsinya. Pemerintah Indonesia merupakan salah satu negara yang turut meratifikasi Konvensi Lahan Basah. Ekosistem mangrove dikategorikan sebagai ekosistem lahan basah yang harus dilindungi. Dengan terbitnya Kepres 48 tahun 1999, pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk melakukan perlindungan terhadap ekosistem mangrove. Rehabilitasi, reboisasi, dan penghijauan adalah langkah yang pertama diambil. Target pertama adalah areal 10 hektar yang berada di utara Fresh Market Pantai Indah Kapuk. Kawasan ini merupakan bagian dari hutan lindung yang hilang karena abrasi laut dan kegiatan manusia lainnya.
Untuk menghijaukan lahan ini, pemerintah membuka kesempatan bagi berbagai pihak yang ingin turut serta dalam melakukan penanaman mangrove. Kegiatan ini tak lepas dari peran Haji Naman. Ialah pemasok bibit bakau terbesar untuk kegiatan tersebut. Dalam setahun, ia mampu menghasilkan 30.000 bibit bakau siap tanam. Tak hanya itu, Haji Naman merupakan pelopor penanaman pohon bakau di hutan mangrove Angke Kapuk. Ia sudah merintis usahanya sejak tahun 1979. Kini berbagai penghargaan ia telah terima. Salah satunya adalah Kalpataru dari Presiden Megawati. Pokoknya dulu saya dibilang orang nggak waras gitu. Setiap hari kerjanya kumpulin gelas, ngisiin tanah, gitu. Bibit pohon dikumpulin. Gitu. Mungkin saya orang gila, padahal saya enggak. Prinsip saya kan ya untuk ke depan barangkali sih saya nggak ngalamin, tapi teman-teman di antara saudara-saudara anak saya kan bisa ngalamin. Namun, usaha pelestarian mangrove oleh Haji Naman tak semudah mengembalikan telapak tangan. Tantangan diperoleh Haji Naman dari petani tambak. Bagi petani tambak, penanaman pohon bakau mengancam keberadaan usaha tambak mereka. Yang atasnya ya kita harus beradaptasi sama mereka. Ya kadang-kadang juga kita beradaptasi, kita meleng juga besoknya udah. Akhirnya pada tahun 2007, polisi hutan dan Haji Naman melakukan patroli di sekitar lahan mangrove. Mereka memberikan penyuluhan kepada petani tambak dan masyarakat sekitar. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai pentingnya hutan mangrove bagi alam dan manusia. Hasilnya, beberapa petani tambak berhasil diajak untuk beralih profesi menjadi petani bibit bakau. Kini, selain Haji Naman, terdapat 6 orang yang melakukan pembibitan bakau. Bekas lahan tambak juga memberikan tantangan tersendiri bagi penanaman pohon bakau. Kedalaman air yang melebihi tinggi pohon bakau menyebabkan lahan ini tidak dapat ditanami. Nah, di situ juga ada yang namanya Pak Cecep, profesor yang menciptakan hutan. Nah, mereka itu kerjasama saya, coba kita terapkan hutan. Nah, setelah diterapkan hutan tahun 94, nah di tol Sidiakno itu 94 sampai 96 hasilnya bagus. Teknik guludan merupakan teknik penanaman mangrove dengan membuat tanggul bambu. Tanggul persegi dibuat seluas 5 kali 10 meter. Kemudian tanggul tersebut diisi karung tanah sebanyak 4.000 hingga 5.000 buah. Di atasnya dilapisi lumpur dan pupuk. Setelah itu barulah pohon bakau bisa ditanam. Manusia telah berpuluh tahun merusak hutan mangrove. Kini saatnya kita membayar hutang tersebut. Karena hanya manusialah yang bisa memperbaiki hutan mangrove yang telah rusak. Hutan mangrove yang lestari akan menjadi pelindung, tidak hanya bagi satwa yang meninggalnya, namun bagi manusia di sekitarnya.